Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas merek Polytron ya teman-teman. Dan untuk kasusnya itu kulkas ini tiba-tiba tidak dingin ya teman-teman. Biasanya kulkas Polytron ini biasanya habis dicuci ataupun dinginnya itu biasanya berkurang ya teman-teman. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya teman-teman bagaimana langkah pengecekannya supaya teman-teman itu tidak salah mengeceknya ya. Nah, di sini kulkas sudah saya hidupkan. Kita langsung masuk ke bagian belakangnya. Nah, pada bagian belakang ini teman-teman pastikan dulu ya untuk kompresornya ini berjalan atau tidak ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang kebingungan ya. Di sini kompresornya bergetar, tapi suara pada mesin itu tidak terdengar ya, teman-teman. Nah, dia itu macet atau berjalan ya. Mungkin teman-teman kebingungan ya antara macet atau hidup ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan ya caranya bagaimana mengetahui kompresor mesin ini berjalan atau tidaknya ya teman-teman. Nah, karena ini suara pada mesin ini tidak terlalu tidak terlalu besar ya suaranya, jadi hanya bergetar saja, tapi ini saya pastikan ini berjalan teman-teman. Nah, caranya untuk mengetahui apakah kompresor ini berjalan atau tidak ya, jika suara kompresor ini sangat kecil seperti ini, nah teman-teman bisa cek ya di bagian evaporator sini. Nah, pada bagian ini, pada bagian ini kompresor yang berjalan ataupun yang hidup biasanya itu ada suara mendesis ya pada bagian sini. Nah, di sini itu ada suara hembusan ya, hembusan dorongan dari kompresor sendiri. Biasanya itu semburannya itu dari sini, tapi kalau teman-teman dilihat dari seperti gini aja, itu sudah terdengar ya teman-teman suara anginnya itu. Nah, di sini, nah kebetulan di sini terdengar ya suara mendesisnya itu. Jadi maka bisa kita pastikan kompresor ini berjalan ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengetahui bahwa freon pada kulkas itu normal atau tidaknya ya teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman biasanya pegang di bagian bodi kulkas ini ya teman-teman, di bagian pinggir sini ataupun di bagian pinggir sini ya, ataupun kalau merek LG itu biasanya juga ada yang di bagian belakang ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pegang bagian bodi sini. Nah, kulkas yang normal pada bagian bodi kulkas itu harusnya panas ya teman-teman. Nah, atau enggak pada bagian sela-sela sini ini harusnya panas teman-teman. Nah, bagian sini ini harusnya panas. Nah, selanjutnya apalagi yang perlu kita lakukan? Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ya di bagian filter ini. Ini juga sama teman-teman. Ini jalur filter sebelum filter ini yaitu kondensor. Kondensor itu yang terhubung ke bodi kulkas ya teman-teman. Jadi filter ini juga harus panas ya teman-teman. Nah, kalau sudah panas itu menandakan bahwa freon pada kulkas ini sudah penuh ya teman-teman. Nah, kebetulan pada bagian sini untuk di bagian kondensor ini tidak ada panas sama sekali ya teman-teman. Nah, maka bisa kita pastikan kalau seperti ini itu ada kebocoran ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa cek ya pada bagian evaporator, takutnya ada benda-benda yang tercongkel ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya pada bagian sini. Biasanya itu kalau di evaporator itu yang bocor, biasanya itu ada indikasi oli ya teman-teman. Biasanya itu ada olinya teman-teman kalau sudah bocor itu. Nah, teman-teman bisa cek ya pada keseluruhan ya. Nah, di sini untuk kulkas ini, untuk pada bagian evaporator itu masih aman ya.
tidak ada kebocoran. Nah, lalu apa yang bisa menyebabkan kulkas ini tidak dingin ya ataupun bocor? Nah, kebanyakan untuk merek Polytron ini teman-teman, kalau misalkan di bagian evaporator itu tidak ada kebocoran ya, biasanya itu yang bocor itu adalah di jalur kondensor ya teman-teman. Nah, pada jalur ini nantinya yang akan masuk ke bodi kulkas ya. Nah, bagian itu. Nah, pada bagian kondensor ini, kenapa saya langsung vonis di bagian kondensor ya teman-teman? Karena saya sudah sering ya teman-teman, untuk merek Polytron ini yang paling sering bocornya itu ada di bagian kondensor ya. Dan saya juga sering sering dites juga ya pada bagian kondensor dan juga evaporator, itu juga hasilnya sama teman-teman. Yang bocor itu di bagian kondensor. Kalau untuk teman-teman untuk mengetes ya mana yang bocor di bagian evap ataupun di bagian kondensor, teman-teman bisa cek ya video saya itu sebelumnya. Di sana sudah saya contohkan ya bagaimana cara mengetahui kebocoran antara kondensor dan juga evaporator ya teman-teman. Namun yang paling sering itu pada merek Polytron itu ada di bagian kondensornya ya teman-teman. Nah, sekarang sudah kita pastikan ya bocornya sudah ada di bagian kondensor. Selanjutnya untuk pemakaian kondensor itu pakai yang ukuran berapa mas? Nah, untuk merek Polytron sendiri untuk pintu 1 ini karena di bagian evaporatornya itu kecil ya teman-teman. Pada bagian evapnya ini kecil. Nah, pada bagian ini itu kecil. Nah, kalau menggunakan evap yang kecil seperti ini, biasanya itu saya menggunakan kondensor yang ukuran 8 jalan ya teman-teman. Ukuran 8 jalan. Di sini saya nggak ada kondensornya, masih belum datang ya. Saya sudah pesankan kondensor pada kulkas ini. Nah, itu saya menggunakan ukuran 8 jalan ya teman-teman. Nah, untuk video pemasangannya nanti saya akan contohkan bagaimana untuk pemasangan kondensornya, ataupun teman-teman bisa cek video-video saya sebelumnya. Di situ juga sudah ada ya untuk pemasangan kondensornya. Jadi cukup lengkap ya untuk penjelasannya. Nah, oke teman-teman, itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau masih kebingungan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.